Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan file system yang beranggotakan Belin Halimah Agitira, Tania Puspadewi Sanjaya, Suhlia. Nah, di sini akan membahas file system. Yang pertama yaitu apa itu file system? File system atau sistem berkas adalah struktur logika yang digunakan untuk mengendalikan akses terhadap data yang ada pada hard disk. Nah, dalam file system terdapat berbagai jenisnya dan penggunaan algoritma yang berbeda. Semakin baru jenis dari sebuah file system, maka akan semakin bagus pula kualitas dari file system tersebut. Nah, contohnya seperti PAT, File Allocation Table. Nah, jenis partisi terdahulu pada Windows yang kemudian diperbarui dengan adanya PAT 16, PAT 32, dan yang terakhir adalah jenis NTPS, yaitu New Technology File System. Nah, di sini ada struktur-struktur dan implementasi file system. Yang pertama ada struktur file system, yang kedua ada organisasi file system, yang ketiga ada implementasi file system, dan yang terakhir ada implementasi directory. Nah, di sini ada struktur file system, yaitu disk tersebut dapat ditulis ulang. Di disk tersebut hal ini memungkinkan untuk membaca, memodifikasi, dan menulis di disk tersebut. Nah, yang kedua ada dapat diakses langsung ke setiap blok di disk. Hal ini memudahkan untuk mengakses setiap file baik secara berurut maupun tidak berurut, dan berpindah dari satu file ke file lain dengan hanya mengangkat head disk dan menunggu disk berputar. Yang selanjutnya akan dibahas oleh Belin. Selanjutnya ada organisasi file system. Yang pertama itu ada application programs, lalu logical file system, file organisasi modul, basic file system, I/O control, dan device. Lanjut. Lalu ada implementasi file system. Yang pertama itu ada struktur on disk, yaitu ada boot control block atau informasi sistem untuk menjalankan mesin. Yang kedua itu ada partition block control atau spesifikasi partisi. Lalu ada struktur directory atau mengatur file-file, dan FGB yaitu detail-detail file yang spesifik. Yang kedua itu ada struktur in memory. Ada tabel partisi atau informasi partisi yang di-mount. Yang kedua itu struktur directory atau informasi directory yang paling sering diakses. Lalu sistem wide open file table, yaitu salinan dari FGB. Dan terakhir itu ada per proses open file table, yaitu pointer yang menunjuk tempat masuk dalam sistem wide open file table. Partisi dan mounting. Partisi atau raw yang tidak berisi file system. Maksudnya itu tidak ada file system yang tepat. Yang kedua itu menyimpan informasi yang diperlukan disk write system. Dan yang ketiga itu berisi database kecil yang menyimpan informasi tentang write configuration. Lalu ada cook atau berisi file system. Yang terakhir sebuah bisa memiliki beberapa partisi yang masing-masing mengandung file system dan sistem operasi yang berbeda. Virtual file system. Implementasi file system terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama ada file system interface, contohnya itu buku, buka, baca, tulis, dan sebagainya. Yang kedua itu virtual file system, contohnya itu memisahkan operasi file system generik dengan implementasinya.
dan network file system. Yang ketiga itu local file system dan remote file system atau network. Selanjutnya akan dibahas oleh Suhlia. Ini ada implementasi direktori. Yang pertama, efisiensi, performa, dan kehandalan. Linear list. Metode ini paling sederhana dari nama file dengan pointer ke data block. Yang kedua, proses. Proses ini mencari atau tidak ada nama file yang sama, tambah file baru pada akhir direktori, hapus, atau mencari file dalam direktori dan melepaskan tempat yang dialokasikan. Yang ketiga, melakukan suatu file, menandai atau menambahkan pada daftar di direktori bebas. Yang keempat, kelemahan linear search untuk mencari sebuah file, sehingga implementasi yang lambat pada cara aksesnya dan eksekusi. Dan yang terakhir, solusi linked list dan software cache. Lanjut. Di sini juga ada jenis-jenis file system. Yang pertama, FAT32. FAT32 ini adalah file system Windows yang cukup luas, namun masih digunakan pada perangkat penyimpanan yang kecil seperti hard flash disk. Tipe ini cocok untuk digunakan pada penyimpanan yang kecil atau perangkat khusus seperti kamera digital, konsol game, atau game atau perangkat lain yang hanya mendukung FAT. Di selanjutnya menggunakan NTFS. Untuk yang lebih besar seperti hard disk bisa diformat dengan FAT32 atau lebih idealnya dengan NTS. Dan yang ketiga ada HVS+, di mana MAC menggunakan HFS Plus untuk partisi internalnya dan biasanya memformat penyimpanan eksternal dengan HFS Plus juga. MAC juga bisa membaca dan menulis pada file sistem FAT32, namun hanya bisa membaca dari file sistem NTFS dan diperlukan aplikasi pihak ketiga untuk menulis file sistem NTFS dari MAC. Lanjut. Dan yang keempat ada EXT2 atau EXT3. File system ini biasanya ditemui pada Linux dengan urutan sesuai namanya. Semakin besar angka pada nama file system, maka akan semakin modern dan lebih cepat. Windows dan Mac ini tidak mendukung pada file system ini dan diperlukan alat pihak ketiga untuk mengakses filenya. Sementara itu, Linux juga bisa. 5 ada BTRFS. BTRFS ini file system pada Linux yang dikembangkan pada tahun 2007 untuk menangani beberapa masalah pada Linux seperti polling, snapshot, checksum, dan lain-lain. Selain yang disebutkan sebelumnya, masih banyak lagi jenis-jenis file yang dengan fungsi yang lebih ditingkatkan lagi sering dengan semakin canggihnya OS. Lanjut. Di sini juga ada kesimpulan, file system atau disebut dengan manajemen file adalah suatu metode dan struktur data yang dipakai oleh sistem operasi untuk mengatur serta menorganisir file yang terdapat pada disk atau partisi disk.
di mana manajemen file atau file system ini dapat diartikan dengan disk atau hard disk yang dipakai untuk menyimpan file-file dalam cara tertentu. Oke, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.